Lihat tuh cara bikinnya, diublek-ublek begitu. Seru banget deh masnya. Karena yang antri dan nungguin kue ini tuh banyak banget guys. Jadi sekali bikin harus super barbar. Dan ini semua tuh fresh from the oven ya, baru aja diangkat. Tuh jadinya gemoy banget sponge cake-nya. Ini tuh sponge cake yang viral banget dari Cina. Siapa coba yang nggak tahu Nanyang Dashifu? Seneng deh mereka akhirnya banyak cabang di Indonesia. Dan sekarang baru aja buka di La Piazza Kelapa Gading. Baru aja buka, antreannya udah gila guys. Ada 2000 cabang di seluruh dunia dan yang di Indonesia ini udah halal MUI. Ternyata per loyang tuh pakai 50 butir telur dan susu murni. Gak pakai air guys. Dan sponge cake-nya itu dibikin dadakan, fresh bake, sampai ke tangan kita tuh masih anget-anget. Terus hasilnya tuh duang-duang cake, dalam bahasa Cina artinya kue yang bergoyang. Ya ampun, teksturnya fluffy banget kayak awan. Tuh bisa goyang-goyang kayak gini loh guys kuenya. Aduh, antara gemes dan ngiler ya. Dan rasanya tuh bener-bener enak banget. Apalagi yang cheese ini nih, ada tambahan keju cheddarnya yang melted guys, makin cheesy. Mimin belah ya, kalian lihat tuh semelted apa keju cheddarnya. Dan ini tuh masih panas guys. Beneran Mimin gak bohong, ini tuh sponge cake terlembut dan terenak yang pernah Mimin cobain. No gimmick ya, serich apa nih keju cheddarnya. Full banget di setiap gigitan guys. Jadi nggak usah pada heran deh orang-orang bela-belain antri cuman demi sponge cake ini. Selain sponge cake, ternyata di sini tuh banyak banget kue-kue lainnya guys, yang semua bahannya tuh pakai bahan-bahan lokal dan tanpa pengawet. Mimin sih paling suka sama floss cake-nya guys. Abonnya melimpah banget. Menu baru mereka ada Portugis egg tart, luarannya crusty dan dalamnya milky. Terus ada juga egg tart yang fillingnya tuh pakai pistachio. Ya ampun, gurih banget ini kacang pistachionya. Lanjut mereka juga ada kue mochi guys. Unik sih ini, teksturnya chewy gitu. Dan minuman yang wajib kalian pesen di sini strawberry matcha latte. Yang belum cobain rugi deh. Yuk cobain guys. Di antara burnt cheesecake yang seliweran di sosmed, gak disangka-sangka mereka yang terenak menurut Mimin. Dan kenapa dessert enak adanya di Bandung ya? Sumpah deh, kalian harus ke Backslane. Tempatnya nyempil dan mungil, tapi suasananya homey dan adem. Tapi jangan sepelehin ya, karena tempat mereka tuh selalu rame pembeli. Bahkan bule aja makan di sini loh guys. Di sini pastinya ada aneka roti-rotian dan burnt cheesecake. Semuanya fresh from the oven karena mereka langsung bake di toko juga. Kita pun juga bisa lihat cara pembuatannya loh guys. Burnt cheesecake ori ini pakai potongan buah strawberry asli, strawberry jam dan ice cream. Parah dong, langsung lumer banget di mulut. Terus di sini cheesecake-nya tuh dibikin macem-macem guys, kayak rasa matcha ini. Rasa matchanya pahit, ngeblend banget sama cheesecake-nya yang creamy dan keju. Ada dingin-dingin dari ice cream dan crispy dari waffle cone. Terus yang lagi hits ada burnt cheese Dubai Choco. Parah, ini perfect banget guys. Kunafanya crispy, kacang pistasionya royal, dan coklatnya dark, gak terlalu manis gitu loh. Kalau yang ini pistachio bomb. Isian cake-nya tuh ada kunafa dan pistachionya. Bener-bener meledak banget dalam satu gigitan guys. Bahkan mereka tuh punya burnt cheesecake yang dipaduin brownie dan peyem. Inovasinya keren banget sih, maduin rasa tradisional khas Indonesia dengan sentuhan modern. Cake-nya legit, sedikit asem dan gurih dalam satu gigitan. Minumannya cocok buat ngedate, ada coklat, dan kalau Mimin cowok suka kopi gula arennya. Terus pulangnya nggak lupa bawa oleh-oleh. Yuk guys, kalian cobain juga. Cobain soto, namanya soto Yesus. Wah, namanya Kristen banget ya. Nah, tapi yang jual kok pakai peci? Namanya emang sekristen itu karena jualannya tuh di depan gereja GBI Semarang. Tapi tenang guys, ini tuh soto ayam, jadi halal. Teman-teman muslim pun juga banyak yang makan kok. Soto ini tuh jam bukanya malah jam 11 malam. Tuh, mereka masaknya masih pakai arang dong. Makin larut sampai menuju subuh, biasanya makin rame guys. Emang budayanya orang Semarang tuh kalau tengah malam malah makan soto beningan kayak gini. Terus makannya ngemper di pinggir jalan. Dan biasanya kalau makan soto beningan kayak gini harus ada sate-satean dan goreng-gorengan. Nah, tapi di soto Yesus ini ciri khas kuahnya tuh sedikit kuning ya. Beda deh sama soto-soto bening yang biasanya ada di Semarang. Bapaknya ini bener-bener sibuk banget, gak berhenti-berhenti bikinin dan anterin pesenan. Seporsinya tuh emang kecil banget ya. Ada nasi, bihun, dan ayam suwir. Sotonya seger, berempah, dan ngaldu banget. Pakein sambal, sate-satean, dan gorengan tempenya biar makin mantap. Wah, kalau Yesus juru selamat, kalau soto Yesus penyelamat kelaparan di tengah malam. Yuk guys, kalian cobain. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya. Sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta. Namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh, goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya. Masih fresh. Ikan nilannya aja masih dibersihin di tempat. Wah, meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya. Sekali bikin langsung porsi banyak di cobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal Lamongan gitu ya. Cabai
dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah, nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih, Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta. Ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Gimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini? Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu dan jelas lebih enak guys. Kan ini babi, ngaldu babi banget dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing. Dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat. Tempong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pedes seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nah sih ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dadar jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga seyami ini. Justru merapat ke sini. Tempura Patrick ini tuh lengkap banget loh guys. Salfok deh mbaknya makan dagangannya sendiri. Mimin nemu tempura ini tuh di dalam mall loh. Emang selengkap itu ya PTC. Cindo pun jajan tempuranya juga di sini. Ayo kalian tahu nggak ini jenisnya apa aja? Pokoknya ada bakso, tofu, cireng, dan pastinya Patrick Star ini. Bacanya tuh tempura ya, bukan tempura. Entahlah kenapa namanya begitu. Tapi jajanan SD ini tuh kesukaan Mimin. Karena walaupun bahan-bahannya nggak jelas, tapi kok rasanya enak ya. Udah gitu gorengnya juga pakai minyak yang berkali-kali. Plus belum lagi bubuk cabai dan micinnya yang gak sehat. Tapi kenapa ya jajanan kayak gini tuh nikmat banget. Apalagi yang tempura Patrick ini nih, rasanya tuh gurih banget. Dan biasanya Mimin pesennya tuh bubuk cabai 2 sendok plus micin 1 sendok full. Jadi warnanya tuh merah kehitam-hitaman kayak gini. Tapi serius guys, enak banget. Kepingan bundar-bundar ini tuh cirengnya guys, kres-kres tapi juga cuy. Tapi serius deh, pedes banget. Nah bentuknya yang lonjong-lonjong kayak gini tuh tofu, tapi nggak ada rasa tahu-tahunya. Ini juga katanya ini tuh nugget guys, tapi bener-bener nggak ada nuggetnya, malahan full kanji. Tapi justru itu yang bikin enak. Kalian cobain juga yuk.
lalapan dan nasi uduk yang nyerbu full cindo semua. Wah, bisa jadi enak nih karena yang beli semuanya cindo guys. Dan tempatnya tuh bersih banget ya, nggak ada lalat satupun yang hinggap di makanan mereka. Ini tuh namanya Kikosari, spesialis lalapan dan nasi uduk yang ada di Pik. Cindo-cindo di Pik kalau pengen nasi uduk ya larinya ke sini guys. Lauknya tuh tinggal kita ambil-ambil sendiri terus kasih ke abangnya. Yang makan di sini bener-bener banyak banget dan full cindo guys. Tapi tenang, pelayanannya tuh cepet. Tumplekin langsung ya lauk ke nasi uduknya terus disambelin deh. Nasi uduk tuh emang jodohnya sama sambal Lamongan ya. Mereka tuh ditakdirkan bersama, nggak terpisahkan. Nasinya wangi, gurih, dan sambelnya ini pedes manis. Lauknya pakai kulit crispy dan jantung ayam yang dibumbuin asin gurih. Apalagi Mimin tuh makannya pakai pete goreng yang melenus-melenus, mantep pal. Oh iya, tadi Mimin juga ambil bebek guys. Bebeknya tuh digoreng sampai garing tapi masih lembut di bagian dalamnya. Tapi Mimin tuh paling suka dipakein lauk usus sapi goreng. Nah, seporsi kayak Mimin gini habisnya cuman 117.000 aja guys. Yang penasaran cobain yuk. Mimin rela belusukan ke dalam pasar demi pisang goreng terenak di Jakarta ini guys. Iya, ini tuh lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tuh kan, langsung dikerubungin banyak orang. Aduh, Mimin takut gak kebagian. Ingat-ingat ya guys, namanya tuh sebesek pisang madu. Wih, pisangnya dijajar-jajar kayak gini guys di depan. Ini tuh menandakan kalau mereka tuh cuman pakai pisang yang masak pohon dan berkualitas. Adonan tepungnya aja cuman pakai madu asli loh buat pemanis. Gak pakai gula pasir lagi guys. Mulai ngadon sampai gorengnya langsung di depan muka kita. Wah, gak ada rahasia di antara kita ya bang. BTW ini tangan abangnya gak apa-apa kan ya? Soalnya itu kan minyaknya panas banget. Warnanya coklat kayak gini tuh bukan gosong ya guys, tapi madunya caramelize. Terus spesialnya lagi ada biji wijennya juga. Wah, ini baru pisang goreng jadul yang Mimin cari-cari. Disajiinnya juga dibesek kayak gini guys, dan dilapisin daun pisang juga. Gak nyangka beseknya juga jumbo banget. Bisa sharing ini mah. Wih, pisang goreng madu masih panas. Mantep banget guys. Luarannya garing, crunchy, terus di dalam pisangnya manis, masak pohon, enak banget. Kalian bisa makan pisang gorengnya polosan atau dicocolin ke Srikaya Pandan. Gila, ini makin enak dong. Pisang gorengnya lagi dari madu ketemu manis dari Srikaya Pandan. Cocok banget guys. Karena pisangnya sendiri udah manis plus ditambahin madu doang, jadi nggak oversweet. Setelah makan pisang goreng madu yang enaknya nggak masuk akal, terus minumnya kalian bisa beli liang teh atau susu kacang kedelai. Ya ampun, perpaduan yang mantep. Kalian wajib cobain guys. Cuman 99.000 bisa ngegrill babi sepuasnya. Astaga, tempat ini berasa surga menurut Mimin. Bayangin guys, bukan daging sapi lagi, tapi makan pork belly sampai begah. Surganya tuh di sini nih, Manse Korean Grill. Mereka sekarang punya outlet di Gading Serpong loh. Yang gak makan babi jangan kesini guys, karena ini tuh non halal ya. Lihat aja tuh pork belly-nya sebanyak ini dan bisa kita ambil semua sepuasnya. Belum lagi daging-daging lainnya kayak beef, ayam, ikan, dan yang terbaru mereka punya pork jol dan aneka seafood. Saking otentiknya di sini tuh ada kimchi dan pajori loh guys. Terus jangan lupa ambil sayur-sayuran beserta bakso-baksoannya buat shabu. Udah lengkap, stoknya melimpah. Terus cuman keluarin 99.000 aja bisa makan itu semua sepuasnya. Mimin grill dulu nih pork belly-nya. Sembari ngegrill bisa nyabu juga guys. Masuk-masukin aja semua sayuran dan bakso-baksoannya. Gila loh, daging babi di sini fresh semua guys. Bisa kalian lihat tipe daging babinya tuh yang banyak lemaknya gitu loh. Cocolin pakai racikan sausnya. Beh, gak ada yang ngalahin ya all you can eat babi di Manse. Babinya bener-bener sejuicy itu. Terus Mimin juga mau ngegrill beefnya makanya pakai kimchi dan pajori. Taruh daging di atasnya terus di wrap kayak gini. Gila, sampai susah mangatnya itu karena slice dagingnya tuh bener-bener tebel dan gede guys. Empuk banget lagi dagingnya. Untuk shabunya Mimin pilih kuah bestsellernya guys, kuah kimchi. Asem, seger, enak banget. Harga cuma 100.000 dapat selengkap ini. Pokoknya kalian wajib samperin Manse Korean Grill.